untuk mengasah skill. Kan, beda-beda orang beda-beda skill ya. Ini, bagaimana tuh untuk supaya kan pribadi masyarakat ataupun pendengar radio daerah ini juga harus meng-upgrade diri tergantung skill yang dimiliki. Kadang-kadang ada yang skill-nya di dakwah, kadang-kadang ada skill-nya di menjahit atau lain sebagainya. Ini bagaimana untuk supaya kan ini juga harus ada perubahan tambahan. Ya, kalau kita melihat dalam agama, dalam fiqh, dalam fikih itu ada tuntutan kepada orang tua namanya mumasakah. Mumasakah ataupun ikhtibar, dia sejak dini anak itu sudah dites. Itu dalam fikih. Sehingga seorang pedagang dia ada dituntut untuk ikhtibar anaknya dalam berdagang. Misalnya dia tes anaknya untuk menjual barang. Apakah dia mampu untuk melawan pembeli yang ingin barangnya agar diturunkan harga ya. Kalau mampu berarti silahkan. Nanti dia cocok, nanti dia akan menjadi pedagang. Jadi skill itu sebenarnya pertama itu kita lihat orang tua. Orang tua pedagang, maka skill yang pertama harus dicetak adalah skill berdagang. Makanya adanya mumasakah. Begitu juga anak itu juga harus kita tes dalam hal membeli. Apakah dia mampu untuk meminta kurang harganya? Walaupun nantinya dalam bab fikah nanti yang akad adalah tetap orang tua, karena secara syarat B itu harus yang menjalankan akad itu orang sudah balik. Namun karena ini hanya mencoba, mereka hanya mengetes cara mereka meminta turun harga jika dia mau membeli, cara mereka menaikkan harga, mampu melawan pembeli yang ingin diturunkan harga ketika mereka berjual. Itu bagi pedagang. Begitu juga bagi kadang petani, mereka juga harus mengetes anaknya dalam hal bertani. Tentunya pertama dia sering dibawa ke sawah. Tentunya setelah dia belajar ilmu agama. Artinya tetap ada waktu yang diluangkan untuk belajar ilmu agama. Tidak boleh 100% fokus kepada pertanian. Karena semua apa saja yang tidak dibarengi dengan tuntunan agama rusak. Jadi makanya solusi tadi adalah tes. Tes anak sejak usia dini. Bagi kita misalnya bagi Tungku, bagi sebagai pendidik, kita harus mengetes anak kita dalam hal misalnya baca kitab, dalam hal misalnya belajar, bagaimana mereka dalam menyampaikannya, bagaimana mereka dalam menghafalnya. Itulah mungkin cara-cara ya agar kita bisa mendidik skill anak. Dan perlu juga seperti itu Pak Kamal tadi katakan, lingkungan, ciptakan lingkungan yang sehat. Nah, kalau orang tuanya sibuk dengan lingkungan yang tidak sehat, mungkin anaknya juga akan ikut dengan lingkungan yang tidak sehat. Sehingga skill anak tidak terbantu. Dan makanya untuk skill anak memang tidak sepenuhnya kepada orang tua. Iya. Makanya perlu dukungan orang tua, tapi juga skill anak memang tidak sepenuhnya pada orang tua, tapi orang tua perlu dukungan. Karena walaupun skill anak itu harus dibentuk dengan kemampuan dia, dengan usaha keras dia, namun kalau tidak ada dorongan dan dukungan kuat dari orang tua, mungkin kebanyakan kita akan tertinggal ketika akan jatuh ketika tengah jalan. Banyak, walaupun ada sebagian orang yang mereka mau bangkit kembali. Makanya dalam Islam tetap dijaga, jangan kita berputus asa. Wala tayasu min rauhillah, dan Al-Quran. Janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Di situ kita diajarkan ketika kita sudah jatuh, maka bangun lagi. Karena rahmat Allah itu lebih besar daripada arasnya. Lebih boleh kita hikam. Jadi ketika rahmat Allah lebih besar, ketika kita jatuh, kita kembali kepada Allah dan berdoa, ya Allah, walaupun kami mungkin tidak ada lagi orang tua, kami ya Allah ingin bangun demi agamamu. Skill saya ini, skill saya petani, skill saya pedagang, skill saya peternak, saya gunakan demi agamamu nanti. Jadi mungkin solusi skill yang paling penting dulu adalah dididik dari masa kini. Dites oleh yang bawahnya. Kemudian dia terus berusaha menambah skill, dan seperti kita katakan tadi, langkah-langkah sebelum menuju perubahan adalah menjaga waktu. Menjaga waktu dan melihat sejarah orang-orang sukses dahulu. Karena kalau banyak orang mereka melihat hanya kesuksesan,
yang perlu kita lihat dari kesuksesan orang dahulu adalah bukan kesuksesannya, tapi jalan dia menuju sukses. Bagaimana dia menuju kesuksesan itu? Itu yang perlu dilihat, dibaca oleh orang-orang yang ingin menambah skill. Makanya kita kadang-kadang banyak mungkin kita sering saya dia juga sebagai introspeksi bagi kita para pemberi motivasi dan bagi kita para pendakwah. Kita tidak perlu banyak menceritakan tentang keramah, tidak perlu walaupun itu benar. Tapi yang perlu kita ceritakan kepada anak-anak bagaimana mereka meniti jalan untuk menuju keramah itu. Untuk apa? Supaya mereka tahu ternyata jalan itu sulit.